Saum Ramadan mudah nggak Bu? Mudah. Menjaga kehormatan kita, tidak dekat-dekat dengan laki-laki yang tidak halal dengan kita, mudah nggak? Mudah, insya Allah. Kalau taat pada suami, mudah nggak Bu? Karena seorang laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan. Dan artinya apa? Siapapun wanita yang bisa membuat seorang suami dia merasa sebagai pemimpin di rumahnya, itulah wanita yang salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Adik-adik, teteh-teteh, ummahat, sehat semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Allahu akbar. Insyaallah. Alhamdulillah, sebelum kita memulai majelis ilmu hari ini, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah atas limpahan kasih sayang, limpahan rizki, limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul kembali bermajelis ilmu hari ini di masjid yang kita cintai, di tempat yang kita cintai ini ya, yang insya Allah banyak barokahnya untuk kita semua. Sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, insya Allah tema hari ini, ada yang sudah tahu tema hari ini? Apa tema hari ini? Pesona wanita solihah. Aduh, Masya Allah ya. Wanita solihah itu mempesona ternyata. Ya, karena dalam satu hadis dijelaskan ad-dunya mata'un wa khairul mata' al-mar'ah as-solihah. Dunia ini perhiasan. Jadi semua yang ada di dunia ini kan Masya Allah indah-indah semua ya Bu ya. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Tuh, yang namanya perhiasan mempesona enggak Bu? Mempesona. Ya Masya Allah, pasti semua tergiur dengan perhiasan. Kita perempuan ya, khususnya wanita, kan pasti suka perhiasan kayak cincin, apalagi ya perhiasan-perhiasan itu fitrahnya manusia itu selalu suka pasti. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan itu justru wanita yang sholihah. Maka beruntung seorang laki-laki yang memiliki istri yang sholihah, orang yang paling beruntung. Tuh. Karena kenapa beruntung? Karena pasti bahagia hidupnya kalau berdampingan dengan wanita yang sholihah. Kalau hidup ditemani dengan istri yang sholihah. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan ada empat perkara yang bisa membuat kebahagiaan. 4 perkara yang menyebabkan kebahagiaan di dalam hidup. Apa saja? Arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara. Nah, yang bisa membuat kita bahagia apa saja? Yang pertama yang disebutkan adalah al-mar'ah as-sholihah.
Yang bisa membuat kita bahagia itu adalah yang pertama, istri yang sholihah, wanita yang sholihah. Nah, yang kedua adalah al-maskan al-wasi'ah, rumah yang luas. Kita senang nggak Bu kalau punya rumah yang indah, luas, pasti bahagia ya Bu ya? Apalagi yang anaknya sudah 2, sudah 3, itu kan tentu butuh rumah yang lebih luas gitu ya. Dan yang ketiga adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, kendaraan yang bagus. Ya, kita juga ya butuh kendaraan. Seneng aja perasaannya membuat bahagia punya kendaraan yang bagus. Motor yang bisa dibawa kemana-mana, yang memudahkan akses kita menuntut ilmu. Punya mobil yang bagus sehingga mau silaturahim, mau beramal sholih lebih mudah. Itu ya. Dan yang keempat adalah al-jaru as-sholih, tetangga yang sholih. Masya Allah, keempat itu ternyata penyebab kebahagiaan. Kenapa di situ disebutkan yang pertama al-mar'ah as-sholihah, wanita yang sholihah disebutkan paling pertama. Kenapa? Karena kalau kita punya rumah yang bagus, mewah, bersih, indah, mobilnya mewah, bagus, dibawa kemana-mana tuh enggak malu-maluin, maksudnya bangga aja gitu ya, punya mobil yang bagus. Tetangganya solih-solih, baik-baik. Tapi kalau yang di dalam rumahnya tidak solihah almar'ahnya, seorang suami, anak-anaknya juga pasti tersiksa. Betul nggak Bu? Ya percuma. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, tetangganya solih-solih, tapi yang di rumahnya sendiri ternyata yang belum solihah. Maka keempat sebab ini yang akan membuat kita semua menjadi bahagianya itu dunia dan akhirat. Ya, berbicara tentang solihah, wanita yang solihah, istri yang solihah, yang dimaksud oleh Allah itu seperti apa sih? Siapa sih wanita solihah itu, yang kayak gimana? Kan kita juga mau belajar ya. Masya Allah ya, ternyata wanita yang solihah itu yang bisa membuat bahagia. Berarti kita juga pengen belajar. Saya, adik-adik, ibu-ibu semua pengen belajar jadi wanita yang solihah. Maka kita harus tahu ciri-cirinya. Wanita solihah yang disebutkan dalam Al-Quran itu seperti apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu definisinya, ciri-cirinya. Ternyata wanita yang solihah itu adalah yang pertama qanitatun. Qanitat itu taat, kuat beribadah, bisa menikmati qiyamul lailnya, rajin duhanya, merasakan kelezatan dari amalan-amalan yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi qanitat itu maknanya dia anteng, bisa berlama-lama duduk di majelis ilmu. Itu qanitat. Kenapa sih 1 jam, 2 jam terasa sebentar? Karena saking cintanya kepada Allah, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan 1 jam, 2 jam tidak terasa. Itu wanita qanitat, kuat ibadahnya. Dia berjuang meningkatkan hubungan yang spesial dengan Allah. Itu qanitat. Bisa murojaah lama dengan Al-Quran, itu qanitat. Sholatnya tidak tergesa-gesa, itu juga qanitat. Sholatnya khusyuk, itu juga qanitat. Hubungan dengan Allah di sini disebut pertama, qanitat terlebih dahulu. Setelah qanitat disusul dengan hafizat, yang menjaga
hak-hak suaminya. Nah, setelah hak dengan Allah, yang kedua disebutkan adalah hak dengan suami. Hafidhat, dia bisa menjaga apa-apa yang dimiliki oleh suaminya. Kehormatan suaminya dijaga, harta suaminya dijaga, lil ghaib, saat suaminya tidak ada. Bayangkan wanita solihah itu, suaminya saat sedang tidak ada saja, hak-haknya dijaga oleh wanita yang solihah, oleh istri yang solihah. Apalagi kalau sedang ada. Kalau sedang ada harus lebih dimuliakan. Lagi pergi aja suaminya, semua yang berhubungan yang dimiliki oleh suami harus dijaga. Makanya kan nantinya ada peraturan-peraturan ya, kalau di rumah sedang sendirian, tidak ada suami, kita tidak boleh memasukkan tamu yang laki-laki gitu kan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga. Hafizatun lil ghaibi. Nah, ini kata-kata yang selanjutnya adalah bima hafizallah. Seorang wanita bisa solihah seperti itu kalau ditolong oleh Allah. Makanya kenapa tadi disebutkan yang pertama itu hubungan dengan Allah dulu, qanitat, baru hafizat. Kita bisa menjadi istri yang salihah, yang menjaga hak-hak suami kalau kita banyak bersandar kepada Allah, banyak bertawakal kepada Allah. Karena nggak bisa, kita ini akan kesulitan menjadi istri yang salihah kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi ini isyarat untuk kita semua, untuk wanita. Kita ini sebanyak apapun ilmu, kalau tidak ditolong oleh Allah, kita akan kesulitan menjadi istri yang sholihah. Tuh ya, itu saking tingginya posisi suami di hadapan istrinya. Gitu ya, makanya kenapa ada hadis laukuntu amiran an yasjuda li ghairillah, kalau saja dibolehkan sujud kepada selain Allah. Kita sujud kepada selain Allah boleh enggak? Enggak boleh. Kita enggak boleh sujud kepada makhluk. Tetapi saking tingginya posisi suami sampai di sini, andai saja diperbolehkan sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ah, maka aku akan perintahkan seorang istri antas juda li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Mengapa sampai seperti itu? Li'idhami haqqahu 'alaiha, saking besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Saking tingginya posisi seorang suami untuk istrinya, sampai andai saja boleh manusia bersujud kepada selain Allah, yang pertama akan diperbolehkan adalah seorang istri sujud kepada suami. Sampai seperti itu. Yang namanya sujud kan itu, kita sujud kepada Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya, menyimpan kepala di bawah, karena kita memang rendah di hadapan Allah, karena kita memang seorang hamba yang bersujud kepada Allah. Itu sebagai gambaran betapa setelah Allah yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati adalah seorang suami. Nah, saking tingginya posisi seorang suami, bahkan nanti kalau sudah berumah tangga, saat ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keinginan seorang suami, bahkan dengan orang tua kita sekalipun, misalnya gini, kata ayahnya, nak kamu tinggalnya di sini aja, di mana ya, misalnya di Jakarta aja. Terus kata suaminya, nggak bisa soalnya ayah kerjanya di Bandung. Yang harus diikuti yang mana? Itu berat nggak? Ya berat, karena itu juga orang tua, ya.
Tapi karena saking tingginya posisi seorang suami, maka yang pertama harus kita ikuti adalah suami. Itu tidak mudah. Makanya kalau sudah bisa taat, menghormati, memuliakan seorang suami, sesungguhnya untuk masuk surga itu sangat mudah. Kata hadis, dalam hadis disebutkan, idza shallatil mar'ah khamsaha. Jika seorang wanita melakukan sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu berarti sholat apa saja itu? Sholat wajib aja. Ya. Jadi enggak disebutkan di sini sholat sunnah, sholat tarawih, qiyamul lail, duha. Enggak disebutkan. Kalau seorang perempuan, seorang istri, dia mengerjakan kewajiban sholat 5 waktunya, wasomat syahroha, saum Ramadan, berarti kan saum Ramadan yang wajib ya. Enggak ada ini disebutkan saum Senin Kamis, saum apa lagi? Saum Daud, saum apa lagi? Nah, enggak ada. Nah, ini harus kita catat ya. Yang pertama, kalau seorang wanita melakukan sholat yang wajib 5 waktu, saum Ramadan ya. Nah, 2, wahasonat farjaha. Dia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Dia tidak membuka relasi dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Tidak mudah chatting dengan laki-laki yang tidak halal. Chatting yang tidak penting ya, kecuali kalau ada kepentingan. Hahaha, apalagi sampai curhat laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, wahasanat farjaha, seorang wanita yang solihah tidak akan melakukan itu, tidak akan membuka relasi, baik itu chatting ataupun apapun hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. 3, ya. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, lalu taat kepada suaminya. 4, ya. Apa kelanjutannya? Qalat laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyibabil jannah syi'ti, silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Oh, pintu surga ada berapa, Bu? 7 atau 8? Ada berapa? Nah, untuk bisa masuk ke satu pintu surga aja tuh harus ada amalan yang istiqomah, amalan yang besar yang disiapkan. Ini seorang wanita bisa masuk memilih dari pintu mana saja. Wah, kalau diibaratkan misalnya di dunia lah, ada 8 rumah yang mewah, orang lain kesulitan memasuki rumah itu. Untuk masuk satu pintu aja tuh syaratnya banyak. Ini seorang wanita solihah, silahkan pilih mau masuk dari pintu mana saja. Syarat yang pertama tadi, sholat wajib. Mudah nggak, Bu? Mudah. Saum Ramadan mudah nggak, Bu? Mudah. Menjaga kehormatan kita, tidak dekat-dekat dengan laki-laki yang tidak halal dengan kita, mudah nggak? Mudah, insya Allah. Kalau taat pada suami, mudah nggak, Bu? Taat itu, yang namanya taat, disuruh apapun kita mandut. Selama tidak menyalahi syariat. Nomor 1, 2, 3, mudah sih insya Allah. Nomor 4-nya, nah ini belum tahu ini gimana rasanya harus taat pada suami. Itu ya, wa ata'at zaujaha. Kalau 4 ini bisa kita lakukan, ya, maka Masya Allah, ganjarannya tuh masuk surga dari pintu mana saja. Yang kita mau, kita boleh memilih. Itu,
keutamaan yang sangat luar biasa gitu ya, bisa masuk dari pintu mana saja. Nah, itu saking tingginya ya Islam memuliakan seorang wanita. Dan ternyata ada yang lebih tinggi lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena seorang laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan. Seorang suami itu adalah pemimpin. Maka Ibnu Abbas mengatakan al-umara, pemimpin. Dan artinya apa? Siapapun wanita yang bisa membuat seorang suami dia merasa sebagai pemimpin di rumahnya, itulah wanita yang solihah. Jadi kalau kata suami, boro-boro istri Abi mah. Atau misalnya istri Abi mah seringnya teh ngelawan, membangkang. Tapi kalau seorang suami, saya di rumah merasa dimuliakan. Saya di rumah itu memang dianggap sebagai pemimpin. Itu pasti wanitanya wanita yang solihah. Nah itu Masya Allah ya. Kenapa? Artinya cara cepat masuk surga itu yaitu dengan taat kepada suami. Begitu kan berarti sebaliknya, cara cepat masuk neraka dengan membangkang kepada suami, banyak ngelawan. Kata suami A. Itu ya. Jadi ya itu Rasul tuh udah ngasih panduan kalau mau cepat masuk surga taati suami. Tapi ya Bu ya, kalau udah berumah tangga mah tidak semudah itu gitu, pengennya tuh tapi kan gitu ya. Nah, tapi Bu, tuh Masya Allah, Nabi kita saking tahu memang untuk bisa taat seluruhnya kepada suami itu butuh perjuangan, butuh ilmu, gitu ya. Makanya dalam satu khutbah, waktu itu sedang khutbah Idul Fitri, Nabi Muhammad ceramah khutbah di depan semua jamaah saat sedang khutbah Idul Fitri. Di tengah-tengah khutbahnya, Nabi itu kan misalnya gini, di depan bapak-bapak, di belakang ibu-ibu ya. Nabi di depan. Nah, sampai Nabi itu maju dulu ke safnya di depan para wanita. Saking ingin memberikan nasihat khusus sebagai rasa cintanya Nabi kepada umatnya. Maju ke safnya para wanita, lalu apa kata Nabi? Ya ma'syaron nisa, tasoddaqna. Wahai para wanita, para ibu-ibu, rajin-rajinlah bersedekah. Karena kan tadi ya, kalau bisa taat itu surga boleh milih dari mana saja. Pada kenyataannya untuk taat 100% itu butuh perjuangan. Maka sebagai tanda cinta Nabi Muhammad, ya ma'syaron nisa, tasoddaqna, sering-seringlah, rajin-rajinlah bersedekah. Kenapa? Li'annakunna aktsara min ahlin nar. Karena sesungguhnya wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka. Itu kata Nabi. Wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Maka harus rajin-rajin sedekah. Lalu para sahabat, 5 ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wanita itu menjadi penghuni mayoritas, penghuni terbanyak di neraka? Maka kata Rasulullah, li'nakunna takfurnal ashirah. Karena kebanyakan para wanita itu kufur kepada suaminya. Tidak bersyukur, dikasih uang 100.000, mana cukup segini? Nah, jadi kufur itu saat suami melakukan kesalahan, tiba-tiba lupa aja bahwa kita sering dibahagiakan. Tiba-tiba dengan satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Nah, itu yang namanya takfurnal ashirah. Itu sebab yang pertama masuk
banyaknya wanita masuk ke neraka, sering kufur kepada suaminya. Lalu yang kedua apa? Watakfurna. Ada yang tahu? Ada di sini? Ada yang hafal nggak? Watakfurna syakah, banyak mengeluh. Oh lagian gitu ya, sukanya mengeluh gitu. Itu mengeluh dari mana awalnya? Karena tidak mensyukuri suami. Kalau tidak mensyukuri, pasti kesananya mengeluh. Kalau sudah mengeluh, watak surnalla, nah banyak mengumpat. Jadi awalnya dari sini dulu, tidak bersyukur, kufur, dari sini naik ke sini. Akhirnya banyak mengeluh. Mengeluh itu kan masih bisa disembunyikan ya. Ada yang kelihatan. Dan kalau sudah banyak mengeluh, kesananya pasti wataksurnal laknah, banyak mengumpat. Ternyata 3 sifat inilah yang menjadi penyebab banyaknya wanita menjadi penghuni neraka. Kenapa sih Rasulullah menyarankan kita banyak sedekah? Agar sedikit-sedikit bisa mengcover kekurangan kita. Karena kan kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan keutamaan sedekah banyak sekali. Salah satunya adalah bisa memadamkan amarah Allah. Misalnya kita banyak membangkang pada suami, terus istighfar lagi, maka kita banyakkan sedekah agar bisa sedikit mengcover kekurangan-kekurangan para wanita. Itu pesan Nabi yang dikhususkan kepada para wanita. Maka dengan kita bersedekah sambil terus belajar menjadi istri solihah sesuai keinginan Allah, sesuai keinginan Nabi Muhammad, kan harus proses dulu ya, proses belajar. Untuk bisa solihah itu panjang perjalanannya, harus diilmui, harus berlatih, belajar lagi, terus belajarnya itu nggak ada selesai-selesainya, gagal, belajar lagi, bismillah, hari ini mah aku nggak akan banyak membangkang sama suami, mau nurut aja. Terus ada satu kejadian, aduh, ngelawan lagi, gagal lagi, belajar lagi, terus aja seperti itu. Gagal, belajar lagi. Sampai Allah ridho dan Allah menurunkan pertolongannya agar kita mudah menjadi istri yang solihah. Kalau Allah sudah ridho, melihat amalan-amalan kita taat kepada Allah, Allah pasti menginginkan kebaikan untuk wanita. Dan Masya Allahnya, nah ini kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, dalam satu hadis dijelaskan, idza aradallahu bi ahli khairin, bi ahli baitin khairon. Jika Allah menginginkan kebaikan pada satu keluarga, nah ini jika Allah menginginkan kebaikan pada satu keluarga, adkhala alaihimur rifqa, Allah pasti akan menurunkan lemah lembut, kenyamanan, ketenangan di dalam rumah itu. Itu berasal dari doa seorang wanita, itu berasal dari ketaatan seorang wanita. Kalau Allah ridho, Allah akan turunkan rifqa. Rifqa itu lemah lembut, kenyamanan, ketenangan. Allah yang menurunkan. Artinya apa? Bagaimana caranya agar Allah menghendaki kebaikan kepada kita? Tentu usaha yang dilihat Allah. Jadi bukan, aku mah emang gini sih aslinya. Gitu misalnya. Tapi beda dengan, gitu ya, ternyata Allah tuh menginginkan wanita tuh ternyata seperti itu ya. Aku ingin belajar, lalu belajar.
Allah melihat kesungguhannya. Meskipun misalnya belum berhasil jadi wanita yang solihah, tapi Allah melihat kesungguhannya, keinginannya, ingin belajar. Saat Allah ridho, maka Allah turunkan pertolongannya. Allah berikan sifat ar-rifqa di rumahnya. Nah, kalau di satu rumah sudah ada ar-rifqa yang diturunkan oleh Allah, Masya Allah, itu nanti dampaknya akan luar biasa. Seorang istri yang sehari-harinya selalu sopan kepada suaminya, tidak pernah meninggikan suaranya, tidak pernah membangkang, apalagi sampai ngebentak-bentak, selalu taat, maka sehari, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, anaknya memperhatikan sikap ibunya kepada ayahnya, maka otomatis anak gadis kita yang ada di dalam rumah kita akan bersikap sama nanti kepada suaminya. Meskipun gak diajarkan, kalau diajarkan mungkin sekali-kali, tapi melihat contoh dari ibunya, ibu aku tuh ke suaminya seperti apa. Itulah keteladanan. Keteladanan itu pendidikan yang tidak diajarkan tetapi tertanam. Pantesan tuh dia mah ngelawan terus ke suaminya karena sudah terekam sehari-harinya melihat ibunya seperti itu kepada ayahnya, kepada suaminya. Gitu. Begitupun juga sebaliknya. Seorang anak yang kuat, tauhidnya kuat, tidak mudah menyerah, tidak pernah mengeluh karena melihat ibunya sesulit apapun dia tegar, tidak pernah mengeluh. Masya Allah, itu menular kepada anak-anak kita. Maka kalau kita misalnya orang tua kita dulu tidak seperti itu, kita putus rantai agar tidak menurun lagi kepada anak-anak kita. Gitu. Itu Masya Allah ya. Contoh-contoh sikap kita, meskipun nak kamu gak boleh sama suami bersikap seperti itu, kan ngelihat ibu dulu sama ayah gitu ya. Jadi kita harus jadi contoh, role model untuk anak-anak kita yang ada di rumah gitu. Nah, lalu itu kan Quran ya, itu kriteria dari Quran wanita solihah itu. Yang pertama ya, dia kuat ibadahnya, hubungan dengan Allahnya luar biasa ya. Kalau sudah Allah ridho, maka akan mudah taat, akan mudah menjadi wanita solihah untuk suaminya. Nah, itu dari Al-Quran. Sekarang dari hadis Nabi Muhammad, kriteria wanita solihah dari hadis Nabi Muhammad itu seperti apa? Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, kata Nabi Muhammad. Maukah aku kabarkan, kata Nabi Muhammad tuh, Masya Allah sampai seperti itu ya Nabi Muhammad. Maukah aku kabarkan ciri-ciri wanita yang akan menjadi penghuni surga? Maka siapakah itu? Kata Nabi Muhammad ada 3 kriteria. Yang pertama adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ada 3. Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama al-wadud. Siapa itu al-wadud? Al-wadud adalah wanita yang hatinya penuh cinta. Wanita yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Upami bahasa Sunda nama nyaahan. Nyaahan, lembut hatinya teh. Itu ternyata kriteria penghuni surga. Dan tidak berhenti di situ. Wanita yang penuh cinta dan bisa mengungkapkan cintanya. 2.
Jadi sudah terbiasa mengungkapkan cinta. Jadi enggak cuma di dalam hati aja cintanya. Ternyata Al-Wadud itu lemah lembut, penuh cinta, dan bisa mengungkapkan cintanya. Oh, Masya Allah ya. Gimana Bu? Itu Al-Wadud ya. Kita kadang memang tidak terbiasa ya Bu ya, mengungkapkan cinta romantis gitu ya. Nah, wanita-wanita yang penyayang ini bahkan disebutkan oleh Nabi wanita yang pantas diperjuangkan. Aduh. Wanita yang lemah lembut penuh cinta. Kata siapa? Kata Nabi. Iya, kata Nabi, tazawwadul wadud al-walud. Nikahilah wanita yang penuh cinta, yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Tuh kan. Nah, kita bisa mengungkapkan cinta itu dengan dengan lisan. Nah, mengungkapkan cinta itu bisa dengan lisan, bisa dengan sikap, atau dengan perbuatan. Mengungkapkan dengan lisan itu seperti apa? Nabi Muhammad kepada istri-istrinya tuh sampai memiliki panggilan kesayangan. Ya. Coba Nabi Humairah, Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah panggilan kesayangannya apa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad panggilan kesayangannya kepada Siti Khadijah itu ya Habibi, wahai kekasihku. Kepada Siti Aisyah siapa panggilannya? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Aduh. Makanya kan ibu-ibu suka pakai blush on ya. Suka pakai blush on tuh biar apa? Iya, biar dipakai Humairah. Atu-atu ya kalau bahasa Sundanya mah nenggelis. Jadi ternyata punya panggilan kesayangan itu sunnah Nabi Muhammad. Jadi jangan cuma bapak ibu aja. Kalau di depan anak mah ya bapak ibu. Kalau di belakang tuh harus punya panggilan kesayangan. Biasanya apa aja Bu panggilan kesayangan? Nyai. Umi panggilan kesayangannya. Bebeb sayang. Ya bebas. Tapi ternyata itu sunnah Bu. Jadi jangan kaku suami dengan istri itu. Sayang. Bu, ternyata ya ayang. Ini nggak apa-apa ya anak-anak juga biar nanti tahu ya, bekal ya. Nah Bu, kita harus tahu ya Bu ya, romantisme itu bukan milik Barat, bukan. Kan kita taunya tuh kayak produk Eropa, produk Amerika ya. Romantisme suami istri itu 4 abad, berabad-abad yang lalu tuh Nabi Muhammad sudah mengajarkan agar kita ini memiliki panggilan sayang. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad memanggil Siti Aisyah itu dengan ya Aish. Ya Aish itu apa artinya? Wahai hidupku. Ibu seneng gak Bu kalau dipanggil gitu sama suami? Nanti pulang-pulang pengajian tiba-tiba WA ke suaminya, wahai sayangku. Kunaon ya si ibu.
Tapi ternyata itu sunnah Nabi Bu, berpahala. Itu kan setiap kita mengamalkan sunnah Nabi pahalanya besar ya Bu ya. Pahalanya besar. Nah, jadi kita bisa mengungkapkan dengan lisan, dengan memanggil sayang. Panggilan kesayangan, panggilan yang khusus yang tidak digunakan kepada orang lain, yang hanya kita gunakan kepada suami kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita dengan lisan itu kita harus berbicara lemah lembut kepada suami. Harus berbicara dengan nada rendah kepada suami. Ternyata ciri-ciri wanita solihah, ciri-ciri wanita penghuni surga itu tidak teriak-teriak di hadapan suami. Masya Allah ya Bu ya, ini tuh ajaran Nabi Muhammad. Karena lemah lembut, nada rendah itu identik dengan kasih sayang. Tapi kalau nadanya tinggi, identik dengan emosian. Oh, Masya Allah ya, ternyata setinggi itu posisi suami. Gitu, jadi kita tuh gak usah jauh-jauh nyari jalan surga, itu dulu ada di rumah jalan surganya. Tapi kenapa harus mengaji seperti ini? Ya agar tahu, kan ilmu-ilmunya itu ada di majelis ilmu. Gitu. Nah, kenapa sih harus diungkapkan? Kan yang penting malah dalam hati, yang penting dia tahu kalau saya sayang, gak usah diungkapkan. Enggak, kata Nabi harus diungkapkan. Jadi dalam satu hari Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, apakah kamu mencintai dia karena Allah? Iya. Sudah diungkapkan belum? Kata Nabi Muhammad. Belum. Apa kata Nabi Muhammad? Falyu'limhu, katakan kepada dia bahwa kamu mencintainya. Jadi ini Masya Allah ya Bu ya, ini Nabi yang nyuruh kita agar kita bisa dengan mudah mengekspresikan cinta kita. Dan ini perintah kepada orang lain saja harus falyu'limhu, apalagi kepada suami kita, apalagi kepada anak-anak kita. Itu harus diungkapkan. Rasa cinta, rasa rindu, suami lagi di luar. Ih kangen ih. Nah, itu harus seperti itu. Aduh, ini ya gadis-gadis. Jadi ternyata gitu ya Bu ya. Harus sering-sering mengungkapkan cinta, mengungkapkan rindu. Gitu. Yang sering ditinggal suaminya keluar kota, di mana kangen, harus itu. Nggak, suami aku mah nggak pernah gitu, masa aku terus? Nggak apa-apa. Kalau, nah Bu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita mengungkapkan cinta, pahala Bu. Kalau mengungkapkannya pada suami kita. Kalau sama suami orang lain, itu. Kita ngungkapin, ayo aku kangen ih. Terus jawabannya, iya. Nah, jadi jangan nunggu suami dulu. Kita harus ungkapkan bahwa kita sayang. Kita ungkapkan bahwa kita rindu, bahwa kita kangen.
Ternyata ajaran Islam tuh Masya Allah ya, luar biasa gitu. Ajaran Nabi Muhammad itu ternyata luar biasa. Nah, masa harus aku terus? Ya nggak apa-apa. Kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah tanpa pamrih. Ikhlas itu kan cirinya tanpa pamrih ya, nggak ya nggak apa-apa, nggak dibalas juga nggak apa-apa. Tapi kita dapat pahala. Tetapi hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada lagi balasan untuk kebaikan itu kecuali kebaikan lagi. Lama-lama nanti suami yang tidak romantis juga akan terbawa romantis. Gitu ya. Dan Nabi mengajarkan kalau kita mencintai seseorang, ucapkan ini uhibbuk fillah. Ya, misalnya ini, yaitu saya mencintai kamu karena Allah. Ini uhibbuka fillah, ini uhibbuki fillah. Itu berpahala karena mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Kepada anak-anak kita juga sama. Nah, ibu cinta, ibu sayang sama kamu. Itu harus sesering mungkin. Jangan sampai susah mengungkapkan rasa cinta. Kalau kan Akmal lebih mudah ya. Adek, Umi tuh sayang sama kamu, makanya Umi begini. Umi gak mau kalau nanti adek jadi begini. Nah, ternyata wanita solihah itu tidak kaku, mudah mengungkapkan sayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Lalu kalau ada yang mengungkapkan cintanya, ini uhibbuki fillah, apa jawabannya? Ya memang aku pantas dicintai. Enggak. Apa jawabannya? Ternyata kata Nabi Muhammad, jawabannya ahabbakalladzi ahbabtanillah. Ahabbakalladzi ahbabtanillah. Semoga Allah mencintaimu yang telah mencintai aku. Oh, Masya Allah. Didoakan agar Allah cinta. Kalau mengungkapkan cinta tadi apa bahasa Arabnya? Ini uhibbuk, uhibbuki kalau ke perempuan, kalau nanti ke suami uhibbuka. Itu kan bahasa Arabnya. Pakai bahasa kita juga apa-apa. Banyak kata-kata yang romantis ya. Jawabannya ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Ada yang sudah hafal? Apa? Ahabbakallahul ladzi ahbabtanilah. Coba diulang. Sekali lagi. Bagus. Udah hafal ya? Jadi ternyata kalau mengungkapkan cinta itu ternyata sunnah Nabi Muhammad. Itu al-wadud. Tadi kan ada 3 ya? Al-wadud. Terus yang kedua al-walud. Oh, yang masih al-wadud nih, belum selesai. Kan tadi lisan, secara lisannya. Lisan bisa dengan panggilan sayang, baik itu ke suami atau ke anak-anak. Terus berbicara harus dengan nada rendah, tidak boleh teriak-teriak, apalagi sampai membangkang, apalagi sampai lebih dari itu. Nah, kalau dengan sikap, kalau dengan sikap seperti apa? Nah, kalau dengan sikap ternyata kita buktikan bahwa kalau kita sayang maka harus taat. Dalam hadis disebutkan in kana hubbuka shadiqan, jika benar cintamu itu tulus, la atok tahu, maka pasti akan taat. Nah, itu sebagai bukti cinta kita ini. In kana hubbuka shadiqan, kalau memang benar kamu cintanya tulus, sungguh-sungguh tulus, la atok tahu, pasti akan taat. Fa innal muhib liman yuhib muti, karena
Kalau sudah cinta, itu pasti bakal nurut aja. Gitu. Nah, ini untuk lebih mudahnya gini. Taat kepada suami itu hukumnya apa? Wajib. Taat pada suami hukumnya apa? Wajib. Contoh, misalnya, ini biar lebih terbayang, suami menyuruh kita melakukan hal yang wajib. Dek, atau panggilnya apa saja. Jangan lupa nanti sholat subuh ya. Sholat subuh itu hukumnya apa? Wajib. Atau misalnya, kamu kalau bisa sekarang pakai hijab ya. Menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Kalau kita nurut, akhirnya menutup aurat. Semenjak menikah akhirnya jadi menutup aurat karena diperintah oleh suami, pahalanya 2. Yang pertama pahala menutup aurat, yang kedua pahala nurut kepada suami. Tuh, kasih contoh lagi biar lebih mudah. Suami nyuruh ibadah yang sunnah. Suami nyuruh atau meminta istrinya, kalau bisa, yuk besok kita saum sunnah yuk, Senin Kamis. Dalam hati, aduh padahal udah janjian mau makan bakso gitu ya misalnya. Kalau diminta saum gitu, kita kira-kira nurut gak? Nurut. Kalau kita nurut, maka pahalanya berapa? 2. Pertama pahala saumnya, kedua pahala nurut kepada suaminya. Sekarang lebih terbayang lagi, kalau suami menyuruh yang makruh atau mubah dulu lah, mubah. Contoh misalnya mau ke undangan, nanti kamu pakai baju warna navy ya. Aku suka kalau kamu pakai warna itu. Kan boleh aja ya Bu ya, bebas aja kita pakai warna pink, warna merah, warna navy. Terus karena suami minta warna navy, akhirnya kita jadi ngikuti. Dapat pahala nggak Bu? Dapat. Karena mengikuti perintah atau permintaan suami itu pahala. Kalau tidak mengikuti, malah kita pakainya pink. Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa, karena tidak mengikuti perintah suami. Tapi dosanya 1. Kalau baju kan boleh apa aja. Dosanya itu karena tidak mengikuti suami. Itu sampai seperti itu. Kalau disuruh yang makruh. Makruh itu contoh apa? Nah, atau misalnya kita lagi saum, membatalkan ibadah yang ibadah sunnah ya ini, membatalkan ibadah sunnah yang sedang berjalan, itu hukumnya makruh. Gak boleh, makruh itu kan dibenci. Tapi misalnya suami itu udah 3 bulan jauh LDR, terus pulang, istrinya lagi saum, suaminya nyuruh membatalkan, boleh nggak? Saum Senin Kamis hukumnya apa? Nah, menuruti perintah suami hukumnya apa? Berarti yang didahulukan yang mana? Pintar-pintar, Masya Allah. Jadi sampai boleh membatalkan saum kalau suami yang meminta. Nah, kalau suami menyuruh yang haram, hari ini break dulu lah sholat maghrib. Boleh enggak itu? Enggak boleh, karena haram. Jadi selama perintah suami tidak menyalahi syariat, wajib. Kan kadang kita mengikuti parenting barat. Aku best friend loh sama suami aku. Dia kan teman hidup aku. Yang namanya teman kan bebas aja. Iya betul. Dia teman hidup aku dan pemimpin aku. Itu jangan dilupakan pemimpinnya.
Dia teman sehidup semati, sehidup sesurga. Iya benar. Makanya kan sampai ada panggilan saya, karena harus senyaman itu. Tapi jangan lupakan, dia pemimpin. Jangan sampai jadi keterlaluan, gara-gara hubungannya kayak jadi teman, jadi gak sopan. Jadi, kalau misalnya ada pemimpin nih, manajer di sini, terus salah, terus kita ngebenerinnya di debat, kan gak bisa ya. Atasan itu, pemimpin itu harus dengan cara-cara yang baik. Nah, kita juga sama. Kalau ada apa-apa yang perlu didiskusikan, maka diskusikan dengan cara yang baik, dengan tidak melupakan bahwa dia pemimpin. Masya Allah. Gitu ya. Jadi tidak boleh teriak-teriak, suaranya nada rendah, jangan nada tinggi. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan cara paling ampuh meluluhkan hati suami. Waduh. Itu sampai begitulah. Tapi wanita itu kadang nggak sadar cara meluluhkan hati suami itu seperti apa, meluluhkan hati laki-laki itu seperti apa, padahal ada di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Di situ seruan untuk para wanita. Ada yang hafal, ada yang bisa membacakan ayatnya. Fala takhda'na bil qaul fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Janganlah melemah lembutkan suara di depan laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Ya, jadi itu himbauan, nasihat kepada para wanita, tidak boleh memerdu-merdukan suara di depan laki-laki yang tidak halal bagi kita. Karena itu bahaya. Artinya apa? Senjata paling ampuh untuk laki-laki itu, segagah-gagahnya laki-laki dengan suara yang lembut, dengan kesopan santunan, dengan akhlak yang baik, itu akan kalah. Ya, makanya kan kata Nabi Muhammad, seburuk-buruk wanita itu salfa. Salfa itu apa? Yang dia bermudah-mudahan akrab dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Nah, ini PR besar ya. Jangan sampai di rumah suaranya tinggi, teriak-teriak, pas ke laki-laki yang lain ramah. Assalamualaikum. Contoh lagi nih Bu, suami ibu misalnya seorang pengusaha lah. Contoh ya Bu ya, biar lebih tergambar. Suami ibu itu seorang pengusaha, terus memiliki karyawan-karyawan yang perempuan. Nah, sedang di rumah, sedang duduk bersama ibu, ada 2 karyawan perempuannya yang menelepon. Yang pertama, Assalamualaikum Bapak, misalnya ya, Assalamualaikum Bapak, ini tugas saya begini, apakah ada lagi Pak yang harus dikoreksi? Terus kata bapaknya, udah nggak ada, ya udah, saya izin pulang ya Pak, ya sudah boleh. Terus ada lagi yang kedua, Assalamualaikum Bapak, Bapak apa kabar? Ih, Bapak gini loh, aku tuh. Nah, ibu sebel nggak? Sebelnya yang mana? Kedua, nggak boleh. Suara dimanja-manjain, dimerdu-merduin di depan suami, di depan laki-laki yang tidak halal. Kenapa? Itu kata Allah akan membahayakan laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi kalau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram harus tegas, lugas. Apalagi jangan sampai memberi senyum yang terindah. Jangan sampai di rumah marah-marah ke suami, ke tukang sayur marah-marah gitu ya. Biar dapat diskon. Itu. Masya Allah ya, Islam ini ternyata
mengatur sedetail ini ya. Jadi kita manjanya kita, ramahnya kita, lembutnya kita, santunnya kita itu harus ditujukan pada suami. Makanya sampai ada begini Bu, bisikan seorang istri itu dahsyat. Karena seorang istri itu bisa membisiki suaminya Bu. Iya, bisikan seorang istri itu luar biasa bisa berpengaruh dahsyat kepada suaminya. Maka gunakanlah bisikan-bisikan itu pada jalan kebaikan. Pak, tahu nggak? Nah, dengan lemah lembutnya, yuk kita kalau ada rezeki kita ini yuk, gitu. Dibawa pada jalan yang baik. Karena luluh suami itu pada suara-suara yang merdu. Makanya di situ fala takhdha'na bil qaul, hati-hati jangan sampai kita kepada suami orang lain. Begitu. Ya. Lalu singkat ya karena sudah jam 11, yang kedua ya intinya jangan banyak ramah-ramah senyum-senyum yang gak jelas lah sama suami orang lain. Sama laki-laki yang tidak halal dengan kita ya. Lugas aja, tegas aja. Ya itu. Yang kedua tadi itu al-wadud ya. Makna al-wadud itu wanita yang penuh cinta kasih dan bisa mengekspresikan, bisa mengutarakan cintanya. Lalu yang kedua adalah al-walud. Al-walud itu wanita yang subur, banyak melahirkan. Lalu yang ketiga al-a'ud ala zaujiha, wanita yang berbakti kepada suaminya hatta idza azab, jika dia tersakiti au udhiyat atau disakiti, ja'at dia datang kepada suaminya, wa ta'khudhu yadun zaujiha, datang lalu memegang tangan suaminya. Jadi Bu, kalau ada masalah, baik yang bikin salah itu kita, istri, ataupun perempuan, ternyata wanita solihah itu segera datang memegang tangan suaminya. Summa qalat, lalu berkata, wallahi la adzuku gondon hatta tardo, saya tidak bisa tidur sampai engkau merasa ridho. Jadi wanita solihah itu tidak ego. Apaan sih dia yang salah, kenapa aku harus yang datang? Segera datang, tidak mau memperpanjang masalah, tidak mau memperbesar masalah. Datangi suami, cium tangannya, katakan sampai hati suami itu ridho. Itulah jalan surga yang paling mudah untuk kita sebagai wanita. Itu ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus belajar menjadi wanita yang solihah, yang tutur katanya lembut, hatinya lembut, penuh cinta, mudah mengekspresikan rasa cinta itu baik kepada suami ataupun kepada anak-anak. Itu saja materi hari ini, mudah-mudahan banyak pembelajaran, banyak hikmah untuk saya terutama dan untuk kita semua. Ada pertanyaan? Atau langsung ditutup? Barangkali ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, mungkin kita akan lebih gampang taat kepada suami itu yang ideal ya. Tapi ketika kita menghadapi seorang imam yang belum ideal itu
godaannya adalah sering ingin menentang gitu. Jadi tipsnya apa tuh saja biar kita tuh bisa berlapang dada, bisa taat dengan suami yang atau imam yang masih belum, menurut kita mungkin memang belum ideal gitu. Wah, Masya Allah ya. Pertanyaannya bagus. Ya betul ya. Kalau suaminya ganteng, kaya, baik, ideal. Itu dengan mudah. Iya, kalau begitu mah mudah. Berarti sangat mudah ya jalan ke surga gitu ya. Justru dengan berbagai kekurangan suami, seorang wanita yang solihah tetap bisa, justru itu perjuangannya. Dan tentu gini Bu, tentu pahalanya akan lebih besar wanita yang bagaimana dia, suaminya tuh sangat banyak kekurangan tetapi dia sangat taat. Itu jalan surganya lebih mudah. Ya. Kita contoh Siti Asiyah. Tentu suami kita seburuk-buruknya tidak akan ada yang seburuk Fir'aun. Tetapi Siti Asiyah mengajarkan, Masya Allah, dalam keadaan suaminya yang seperti itu masih bisa menjadi wanita yang solihah. Tentu prakteknya tidak semudah kayak saya ngomong. Kalau ngomong tuh kayak mudah gitu ya Bu ya. Kalau prakteknya kita sama-sama berjuang, sama-sama belajar. Makanya tadi kenapa kalau kita bisa taat kepada suami, wah Masya Allah ternyata nggak usah banyak-banyak tuh ibadah. Makanya kenapa harus sedekah? Karena kita sadar betapa godaan untuk menentang suami itu besar. Pengennya tuh aduh gitu kan. Cuma lagi-lagi kita harus belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apalagi kalau kita sudah diilmui bagaimana menjadi istri yang sholihah. Yang penting tadi niat aja dulu. Bismillah ya Allah ingin. Kalau sudah ingin maka akan berlatih. Dilatih lagi, gagal latihan lagi, gagal latihan lagi. Karena perintah ini tidak dikhususkan untuk siapa. Tidak dikhususkan untuk suami seperti modelan yang mana. Enggak. Kadang sekarang tuh ada quotes-quotes di media sosial yang menyesatkan. Dan itu sumbernya bukan dari Al-Quran, bukan juga dari hadis, bukan juga dari ulama, tapi banyak ditelan mentah-mentah. Sehingga menyebabkan banyak sekali istri yang bangkang kepada suaminya. Gitu, ya. Kadang kata-katanya tuh kayak bijaksana gitu ya, bagus-bagus sehingga dibenarkan oleh kita para muslimah. Padahal enggak seperti itu ajaran Nabi Muhammad. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk terus berlatih taat kepada suami. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Pindah ke suaminya. Kalau misalnya orang tua ini Masya Allah pertanyaannya bagus. Tadi ya, seorang istri, seorang wanita, seorang perempuan kalau sudah menikah, maka yang pertama harus dituruti adalah siapa? Suaminya. Apalagi ini contohnya tadi yang dicontohkan adalah cadar. Istri ibunya orang tuanya menginginkan pakai cadar, tapi suaminya misalnya janganlah dengan berbagai alasan. Nah, kita lihat cadar itu hukumnya apa? Cadar itu kan khilaf, tidak wajib memakai cadar. Nah, sedangkan mengikuti suami apa? Wajib. Maka wayahna
dengan terus berdoa kepada Allah, misalnya karena ingin pakai cadar ya harus mengikuti suami, jangan pakai cadar, karena cadar kan hukumnya nggak wajib, sedangkan mengikuti suami adalah wajib. Makanya tadi dikasih gambaran ya, kalau suami memerintah yang wajib bagaimana, suami memerintah yang sunnah bagaimana, yang makruh, yang mubah, bahkan yang haram. Nah, kecuali kalau suami sudah meminta kamu kayak nenek-nenek kalau pakai jilbab, nah itu udah nggak boleh, karena memakai jilbab itu wajib. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustazah Fika. Alhamdulillah, halaqah kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua berhalaqah kembali ya, di waktu yang Allah berkahi, di tempat yang Allah berkahi. Mudah-mudahan masih Allah izinkan kembali duduk bermajelis ilmu seperti ini ya. Seperti simpel ya, duduk bermajelis ilmu, tetapi sesungguhnya pahalanya begitu besar, banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan dari berkumpul seperti ini. Kita tutup halaqah kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.